Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyah TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di dalam bab ibadah dan masih bahasan tentang toharoh, dan juga kita masih membahas tentang judul pembahasan terkait dengan sunanul fitrah, yaitu perkara-perkara yang menjadi kebiasaan sesuai dengan fitrah manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kita akan masuki di antara sunanul fitrah adalah i'fa'ul lihyati, yaitu membiarkan jenggot. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai serta Ibnu Majah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun minal fitrati." Ada 10 termasuk fitrah manusia. Lalu beliau menyebutkan urutan yang kedua adalah wa'ifa'ul lihyati, ya. Yang kedua disebutkan urutannya adalah membiarkan jenggot. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama sepakat bahwasanya membiarkan jenggot itu merupakan perkara yang disyariatkan. Ini perkara yang disyariatkan. Tidak ada satupun di antara ulama Islam yang mereka mengingkari syariat membiarkan jenggot atau memanjangkan jenggot, demikian. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat apa hukum membiarkan jenggot ini, ya. Baik, sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah wajib, sebagian yang lain berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sunnat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban bagi para laki-laki untuk membiarkan atau memanjangkan jenggot, bagi pendapat pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana terdapat perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk membiarkan jenggot, memanjangkan jenggot. Dan hukum asal perintah itu adalah wajib, ya. Al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah adalah wajib. Dan tidak ada satupun dalil yang memalingkan kepada hukum sunnatnya. Di antara dalil tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khaliful musyrikina wafirul liha wa ahfus syawariba." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbedalah dengan orang-orang musyrik. Lebatkanlah jenggot dan potonglah kumis atau cukurlah kumis, ya, bersihkanlah kumis, demikian, ya, yaitu memotong sampai asalnya, demikian, ya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Juzus syawariba wa arkhul liha khaliful majus." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, potonglah kumis, biarkanlah jenggot, dan berbedalah dengan orang-orang Majusi. Baik para hamba Allah rahimani, di sini ada dua bentuk qarinah, yaitu indikasi yang menunjukkan tentang wajibnya untuk membiarkan jenggot atau melebatkan jenggot. Yang pertama adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa arkhul liha, dalam riwayat Muslim, ya, wa arkhul liha disebutkan oleh Nabi itu adalah biarkan jenggot. Adapun dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan wafirul liha, yaitu lebatkanlah jenggot, demikian. Ini yang pertama. Hukum asal perintah adalah wajib, demikian. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Kemudian yang kedua, indikasi yang menunjukkan wajibnya memanjangkan atau membiarkan jenggot itu adalah ada perintah Nabi untuk berbeda dengan orang-orang kafir. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, ya, perintah Nabi untuk berbeda dengan orang-orang musyrik. Dalam riwayat Muslim disebutkan, ya, itu perintah Nabi untuk berbeda dengan orang-orang Majusi, demikian, ya. Nah, kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir, ya, kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir, demikian. Karena ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk mereka, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil berikutnya bahwasanya jenggot ini, ya, ini merupakan kekhususan dan kekhasan bagi laki-laki. Ya, tidak ada perempuan yang berjenggot, demikian. Tidak ada perempuan yang berjenggot. Adapun kumis, maka ada terkadang wanita yang memiliki kumis walaupun tipis, demikian, ya. Adapun jenggot, maka tidak ada perempuan yang berjenggot. Oleh karenanya ketika mencukur, ya, jenggot, memotong jenggot, ini merupakan bentuk menyerupai wanita dan kita dilarang, ya, untuk menyerupai wanita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi, ya, disebutkan bahwasanya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina, ya, minar rijali bin nisa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk, ya, para laki-laki yang menyerupai perempuan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalil yang menunjukkan wajibnya untuk membiarkan jenggot adalah, ya, keserupaan, ya, atau memotong jenggot itu merupakan bentuk merubah ciptaan Allah dan itu merupakan bentuk, ya, ketaatan kepada syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 119, Allah katakan, ya, yang mengabadikan perkataan iblis, wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah, dan sungguh benar-benar aku akan perintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah, demikian. Tadi kita katakan bahwasanya jenggot ini kekhasan bagi laki-laki. Nah, bila, ya, dipotong atau dicukur, maka ini merubah ciptaan Allah. Dan ketika yang merubah ciptaan Allah itu merupakan bentuk ketaatan kepada syaitan, demikian. Padahal Allah katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian ikuti langkah-langkah
syaitan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya untuk memotong membiarkan jenggot atau melebatkan jenggot, memanjangkan jenggot. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya pendapat yang mengatakan bahwasanya yang kedua, bolehnya atau sunnahnya membiarkan jenggot. Jadi membiarkan jenggot itu tidaklah wajib, tapi dia hukumnya sunnah. Ya, hanya sekedar sunnah saja, tidak wajib. Sehingga ketika memotongnya ini merupakan perkara yang tidak dosa. Ya, hanya saja makruh, tidak disukai, demikian. Ya, karena membiarkan jenggot itu berpahala, ketika ditinggalkan dengan cara dipotong, maka yang seperti ini akan menyebabkan dia tidak mendapatkan pahala, namun tidak mendapatkan dosa, demikian. Nah, ini tentunya perkara yang tidak disukai, demikian ya, tidak ada dosa padanya. Menurut pendapat ini, ya, dan mereka mendasarkan pendapat yang kedua ini menyatakan sunnahnya memanjangkan jenggot, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Artinya ya tidak berdosa, ya boleh-boleh saja untuk memotong jenggot atau mencukur jenggot. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya. Dari Ibnu Umar, ya, ini sebenarnya dari Nafi', bekas budaknya Abdullah bin Umar, yang mengatakan, ya, bahwasanya Abdullah bin Umar kana idza hajja aw i'tamara qabada ala lihyatihi fama fadula akhadahu. Ya. Bahwasanya Abdullah bin Umar dahulu apabila beliau berhaji atau berumrah, maka beliau ya menggenggam ya jenggotnya, maka apa yang tersisa maka dia mengambilnya, yaitu memotongnya, demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian ya, Imam Al-Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Manakah pendapat yang kuat? Manakah pendapat yang kuat di antara kedua pendapat ini? Karena pendapat yang kedua mengatakan itu tidak mengapa, tidak ada dosa, karena di situ ada bentuk ya kebolehan untuk memotong. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang tepat adalah pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang mengatakan wajibnya ya untuk membiarkan jenggot dan diharamkan untuk memotong jenggot, demikian ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahkan Imam Muslim juga, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu pernah memotong jenggot, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka kita katakan ya bahwasanya pertama tindakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tindakan Abdullah bin Umar ini menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak pernah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memotong jenggot, ya. Dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Sementara ya sahabat-sahabat yang lain juga tidak demikian, tidak memotong jenggot. Hanya Abdullah bin Umar saja, demikian. Maka kita katakan ya lebih didahulukan sabda Nabi ketimbang perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya. Jadi yang jadi standar itu adalah ya sabda Nabi SAW, bukan perbuatan sahabat, demikian. Baik ya. Lebih-lebih bila bertentangan antara perbuatan sahabat dengan sabda Nabi SAW, maka yang benar adalah ya mengikuti perkataan Nabi SAW atau ya sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua ya setelah diselidiki ya oleh para ulama bahwasanya perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini merupakan bentuk
ya penafsiran beliau terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Fath ayat 27 yang Allah mengatakan muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Ya, mereka itu ya menggundul rambut mereka atau kepala mereka dan mereka memendekkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memahami bahwasanya ya ketika tahallul dari umrah atau haji ya itu rambut digundul, adapun ya yang dipendekkan muqassirin, maksud muqassirin adalah ya memendekkan namanya lihyah, yaitu jenggot. Nah, itu taksir memendekkan itu berlaku bagi jenggot, bukan bagi rambut. Sementara ya para jumhur ulama berpendapat bahwasanya maksud ya dari muhalliqina ru'usakum wa muqassirin ya muqassirin di sini adalah wawunya wawu ataf. Maka muqassirin itu adalah orang-orang yang diatofkan atau yang ma'tufnya disertakan itu dengan muhalliqin, yaitu mencukur. Jadi yang menjadi objek ya terhadap cukuran dan pemendekan ya itu adalah rambut, bukan jenggot, demikian ya. Dan ini pendapat jumhur bahkan jamaahir ulama bahwasanya maksudnya adalah ya dalam ayat ini surah Al-Fath ya ini maksudnya adalah mencukur rambut, demikian pula ya memendekkan rambut. Jadi ketika tahallul itu bisa dua pilihannya ya, antara ya mencukur rambut habis gundul ataukah memendekkan rambut tersebut, demikian ya. Bagi laki-laki dianjurkan untuk menggundul ya. Bahkan ada doa Nabi dengan jumlah 3 kali ya, doa kerahmatan untuk orang yang menggundul. Adapun memendekkan rambut ya itu didoakan Nabi cuma sekali, demikian. Adapun bagi wanita hanya dianjurkan untuk memendekkan rambut saja ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini tafsir dari Abdullah bin Umar terhadap ayat tersebut sehingga beliau melakukan hal tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, andaikan pun hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini ingin diberlakukan ya, ingin diamalkan, maka ketahuilah pengamalannya adalah dengan menggabungkan dengan dalil-dalil hadis yang datang tentang jenggot. Maka kita dapatkan Nabi SAW itu berjenggot ya. Ada perintah Nabi untuk berjenggot, para sahabat juga berjenggot ya. Para sahabat mereka memenuhi perintah Nabi SAW untuk berjenggot. Adapun hadis Abdullah bin Umar ini, beliau melakukan pemendekan jenggot dan itu pun seukuran ya dari ya sisa genggaman. Jadi hadisnya Abdullah bin Umar ini dipahami sebagai bentuk dispensasi ya. Dispensasi untuk boleh mencukur atau bukan mencukur, memendekkan atau memotong jenggot, tapi ya dengan syarat-syaratnya ya. Jadi hadis Abdullah bin Umar ini apabila hendak diamalkan maka jangan diamalkan secara menyendiri, karena hadis ini sesungguhnya datang untuk memahami ya perintah Nabi SAW ya yang sudah kita sebutkan ya, perintah Nabi ya di 2 hadis demikian, yaitu perintah untuk membiarkan atau melebatkan jenggot ya. Maka ketahuilah sesungguhnya hadis Abdullah bin Umar ini sebagai bentuk rukhsah, dispensasi. Maka namanya dispensasi ataupun rukhsah maka tidak boleh untuk diperlebar ya. Maka dispensasi itu harus diberlakukan berdasarkan ya takaran dan kadar dispensasinya. Perhatikan kapankah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu melakukan pemotongan jenggot? Yaitu ketika haji dan umrah ya. Ketika haji dan umrah beliau melakukan pemotongan jenggot, demikian ya. Pemotongan jenggot itu dilakukan cuma di 2 waktu ini saja, yaitu haji atau umrah. Itu pun ketika tahallul, demikian. Maka sangat keliru besar apabila dilakukan pemotongan jenggot itu di setiap waktu, di setiap keadaan. Ini kekeliruan yang besar. Lebih-lebih bila menggunakan hadis Abdullah bin Umar ini untuk sebagai pembolehannya. Ini tidak benar. Kemudian
ya, kadar berapakah yang dipotong ya oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari jenggotnya yang dilakukan itu ketika tahallul dari haji dan umroh, ternyata adalah ya kelebihan sisa ya dari genggaman. Jadi ketika digenggam seperti ini ya, itu yang dipotong adalah sisanya. Fama fadula akhadahu. Adapun sisanya maka ini yang diambil. Bukan digenggam dipotong atasnya. Demikian. Apalagi sampai dicukur habis. Demikian ya. Maka kita katakan hendaknya jujur ketika ya menjadikan dalil ini, hadis Abdullah bin Umar ini sebagai dalil untuk beramal. Demikian ya. Jadikan dia sebagai dispensasi. Nah, bukan dengan cara dijadikan dalil lantas dipahami secara sendiri. Ini keliru besar. Demikian. Ini keliru besar. Jadi sesungguhnya motong jenggot itu mahal. Kapan itu? Ketika haji atau umroh. Demikian ya. Ini menunjukkan haramnya memotong jenggot ya, dan wajibnya membiarkan jenggot. Demikian. Nah, seperti itu. Dan adalah jujur ketika melakukan ya atau mengamalkan hadis ini. Demikian ya. Maka kalau mau motong jenggot, nunggu haji, nunggu umroh, itu pun ketika selesai tahallul, silahkan. Ketika tahallul ya, itu berdasarkan tafsiran dari Abdullah bin Umar, digundul ya kepala, dicukur habis kepala, kemudian silahkan dipendekkan, tapi ambil sisanya, jangan keseluruhannya. Demikian ya. Jika ingin mengamalkan hadis Abdullah bin Umar, keliru besar bila kita mengamalkan hadis Abdullah bin Umar dengan cara ini menunjukkan boleh untuk dicukur atau dipotong ya. Dan ini merupakan ya kesalahan dalam mengamalkan dalil. Demikian. Yang lebih parah adalah apabila ada orang ya yang menyatakan bahwasanya kalau dipanjangkan mirip kambing katanya. Masya Allah, kita katakan yang tidak bisa difikirkan atau tidak bisa dibayangkan adalah ia mengucapkan ini itu muncul dari orang yang dinyatakan sebagai orang alim. Bagaimana mungkin dia memanjangkan ya jenggot ini diserupakan dengan binatang? Ini tidak benar. Lalu kalau lantas memanjangkan terkait dengan jenggot atau tidak berjenggot ini mau diserupakan dengan binatang, maka coba kita bayangkan. Ayo coba kita ya mencari penyerupaan. Kalau punya jenggot itu dikatakan seperti kambing, lalu orang yang mencukur jenggot seperti apa? Nah, lihat binatang yang tidak ada jenggotnya. Nah, coba. Bahkan ada hewan-hewan yang haram dikonsumsi, seperti hewan babi, hewan anjing. Ya, coba itu tidak ada jenggotnya. Apakah kita mau serupakan dengan seperti ini? Ini tidak benar. Makanya kita katakan sangat disayangkan bila ada seorang ya yang dinyatakan sebagai ahli agama, tokoh agama, tapi malah ya dia memotong jenggot dengan alasan supaya nanti tidak seperti kambing. Nah, begitu. Ini kurang tepat ya. Ini bahkan bahaya ungkapannya seperti ini ya. Demikian. Atau mungkin lucu, demikian. Maka kita katakan kalau luculah berjenggot, Rasulullah lebih lucu. Kalau dikatakan kambing itu orang yang berjenggot, Rasulullah kalau gitu jadi kambing. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Cobalah berpikir kaum muslimin ya. Hendaklah berpikir demikian ya. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan, kekurangan dan kekeliruan ya. Semua kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah dan terimalah. Jangan lupa amalkanlah agar saya mendapatkan pahalanya. Ya. Adapun kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari syaitan dan bisikan syaitan dan dari saya pribadi, maka tinggalkan, abaikan dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita akan memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk
ya membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tersisa sedikit lagi namun besar, ya, sekitar 100 juta rupiah, sekian rupiah, ya. Kita masih punya peluang ini, punya peluang besar juga insyaallah taala, ya. Untuk membebaskan lahan ini kita punya peluang, ya, peluang yang besar, minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Yang ini akan terus mengalir pahalanya, ya, tatkala dimanfaatkan dalam kondisi kita masih hidup atau kita telah tiada. Ya, mari, ya, kita memiliki aset akhirat, ya, untuk bisa mendulang pahala. Mari transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan semoga Anda termotivasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.